Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayola Ramadhani. Saya bersekolah di SD 03 Tungku Tama. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Tukang Tenun dan Orang Bunyan. Sebuah cerita yang dikarang oleh Yusri Zalkarana. Simak ceritanya ya teman-teman. Dahulu kala ada seorang kakek dan nenek tukang tenun kain yang sangat terkenal di negeri Selungkang. Ia tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot. Meski hidupnya sangat sederhana, mereka sangat bahagia. Selain baik hati, mereka juga rajin bersedekah. Seluruh warga nagari sangat mengagumi hasil karya nenek karena kain songket yang dibuatnya sangat indah. Berbagai motif dan jarak pernah ia buat, mulai dari kalung paku, pucuk rabuan, itik pulang batang, burung merah, rangkiang, burung dalam rimbo, dan lain sebagainya. Ciri khas songket yang dibuat nenek ada pada detail motif benang emas, perak, dan berunggu yang tidak menutupi seluruh permukaan kain. Jika malam tiba, nenek pun membentang benang. Itu petanda nenek mulai menenun kain untuk membuat songket yang indah. Biasanya, nenek menenun kain hingga larut malam dan berhenti menjelang fajar tiba. Sementara kakek membantu menjualnya ke pasar. Uang hasil penjualan songket mereka bagi tiga. Sepertiga ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sepertiga untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Dan sepertiga lainnya ia simpan untuk naik haji. Mendengar rencana kakek dan nenek ini naik haji, banyak orang menertawakannya, bahkan menjadi bahan olok-olok warga kampung. Karena naik haji membutuhkan dana yang sangat banyak. Sedangkan sepasang kakek dan nenek ini adalah keluarga miskin yang tidak mampu. Haji karak kalun, haji ala kemaka alun. Begitulah warga kampung memeluk-elok kakek dan nenek tersebut. Mana mungkin bisa naik haji, sudah bau tanah, mau menabung pula. Kapan bisa naik haji? Cimeeh warga kampung. Meski mendapat ejekan dari banyak orang, kakek dan nenek ini tetap tak bergeming. Mereka tekun menjalani profesi sebagai tukang tenun kain songket dan mengumpulkan uang sebili dua bili untuk satu tujuan, yakni naik haji. Pada suatu masa, tibalah musim paceklik. Banyak masyarakat yang tidak memiliki uang. Sementara semua harga barang makanan mahal. Jangankan hendak membeli kain songket, untuk membeli makanan saja susah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang terancam kelaparan, termasuk kakek dan nenek ini. Sudah sebulan lebih, kain songket nenek tidak laku terjual. Sementara bahan makanan tidak ada lagi. Dengan berurai air mata, uang simpanan haji terpaksa digunakan untuk membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Akhirnya, uang mereka pun habis. Rencana untuk naik haji ke Baitullah pun kandas. Suatu hari, beberapa orang mendatangi gubuk reot kakek dan nenek. Tujuannya hendak memesan kain songket. Mereka datang bersama pasukan berkuda lengkap dengan pakaian seperti pengawal istana. Raja memerintahkan kami untuk memesan kain songket istimewa sebanyak 1.000 helai dan harus siap saat bulan purnama tiba. Tutur hulu balang dari kerajaan Pulau Punjong Tengah Seraya itu. Betapa terkejutnya kakek dan nenek ini. Bukan saja karena yang datang adalah hulu balang raja, tetapi juga pesanan songket yang jumlahnya luar biasa. Jangankan membuat 1.000 helai, untuk membuat 1 helai saja, nenek membutuhkan waktu 1 bulan. Apalagi songket istimewa dibutuhkan waktu hingga 3 bulan.
Seumur hidup, mereka tidak pernah menerima pesanan sebanyak ini. Namun, apa mau dikata, perintah raja tidak boleh dibantah. Belum selesai keterkejutan kakek dan nenek, para hulu balang pun kembali ke istana dan melapor kepada raja. Lama sepasang kakek dan nenek ini merenung, sambil menatap bulan yang sudah berbentuk sabit dari jendela kamar mereka. Itu artinya bulan purnama hanya tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana mungkin membuat kain songket 1000 helai dalam waktu beberapa hari? Nenek tak habis pikir. Mereka bukannya gembira mendapatkan pesanan kain songket 1000 helai. Justru sebaliknya, kesedihan kakek dan nenek ini pun akhirnya terbawa sampai tertidur lelap. Keesokan harinya, seperti biasa, kakek bersiap-siap pergi ke pasar untuk membeli benang dan perlengkapan tenun untuk membuat songket. Akan tetapi, betapa terperanjatnya si kakek ketika dilihatnya setumpuk kain songket dengan motif benang emas berada di atas meja. Ia pun berteriak-teriak memanggil nenek untuk menyaksikan peristiwa ini. Nenek mengamati motif songket yang ada di meja itu. Ternyata sama persis dengan hasil pekerjaannya selama ini. Bahkan benang emas dengan motif palu paku yang dipakai dalam tenun kain songket itu sangat halus dan berkilau jika terkena cahaya. Kakek dan nenek mulai kebingungan. Dari mana asal kain songket ini? Mereka bahkan tak berani menghitung kain tersebut karena khawatir ini merupakan jebakan atau disangka telah mencuri. Kakek pun segera mengamati lingkungan sekitar rumahnya. Tetapi tidak ada jejak yang mencurigakan kakek. Kakek memperhitungkan, tidak mungkin kain songket sebanyak ini dibawa oleh satu orang. Karena lelah berpikir, kakek dan nenek kembali tidur di kamarnya. Namun, pada hari kedua terjadi peristiwa serupa. Mereka menemukan setumpuk kain songket lagi yang sangat indah di dekat tumpukan pertama. Kali ini motifnya pucuk rabung, sangat unik dan terkesan mewah dengan benang emasnya. Karena penasaran, kakek dan nenek pun memasang strategi. Mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya yang mengantarkan kain songket sebanyak ini ke rumah. Tepat tengah malam, kakek dan nenek bangun dari tidurnya dan mengintip apa yang terjadi di ruang tengah rumah mereka. Astagfirullahaladzim, kaki nenek tertahan. Ternyata nenek menyaksikan puluhan orang bunyian sedang bekerja menenun kain dengan sangat cepat dan cekatan. Mereka membawa peralatan dan bahan sendiri. Orang bunyian yang tingginya hanya sepinggang kakek itu ternyata cantik jelita. Mereka asik saja menenun benang hingga menjadi kain songket, dan setelah itu mereka menghilang ketika kokoh ayam terdengar. Kakek dan nenek pun sadar bahwa ternyata orang bunyian ini membuat kain songket untuk mereka. Setelah dihitung, jumlahnya pas 1000 helai. Kakek dan nenek pun sungguh bersuka cita melihat kain songket pesanan raja telah selesai. Hanya dalam waktu 3 hari saja. Hulu balang raja pun datang. Mereka membawa kain songket sesuai pesanan raja sekaligus menjemput kakek dan nenek untuk dibawa ke istana raja. Kakek dan nenek sangat bahagia karena raja berkenan mengirim mereka untuk menunaikan ibadah haji. Pulang dari haji, kakek dan nenek diangkat sebagai orang tua oleh raja yang baik hati. Mereka akhirnya tinggal di istana hingga tutup usia. Begitulah akhirnya kain songket Silungkang menjadi pakaian kebesaran permaisuri dan pembesar istana kerajaan Pulau Kunjong. Konon, kain songket Silungkang yang 1000 helai itu dipakai dalam pesta perpindahan kerajaan Pagaruyung ke Batu Sangkar. Kini, kain songket Silungkang sangat terkenal hingga manca dan merah.
Pesan moral dari cerita yang telah saya bacakan yaitu, tetaplah menjadi orang yang sabar, tabah, tekun, dan yakin kepada apa yang kita rencanakan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.